Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan materi, perkenalkan nama saya Vina. Konsep keadilan sosial. 1. Pengertian keadilan sosial. Keadilan sosial adalah sebuah cita-cita atau prinsip yang menghendaki terwujudnya masyarakat yang sejahtera, di mana hak-hak dasar setiap individu terpenuhi, serta tidak didiskriminasi, penindasan atau kesenjangan yang ekstrim dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Secara umum, keadilan sosial berfokus pada pertama, pemerataan distribusi atau sumber daya, pembagian kekayaan, kesempatan, dan fasilitas publik secara adil dan profesional. Kedua, kesetaraan dan martabat. Setiap orang diperlakukan secara setara dan dihormati martabat kemanusiaannya, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, ras, dan agama. Yang ketiga, perlindungan kelompok rentan. Adanya upaya khusus untuk membantu dan melindungi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. 2. Contoh keadilan sosial. Keadilan sosial dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan tindakan nyata, seperti pendidikan yang merata, pemberian akses atau pendidikan yang berkualitas dan gratis atau terjangkau bagi yang kurang mampu. Pelayanan kesehatan yang inklusif. Negara menyediakan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Indonesia, memastikan setiap orang kaya, miskin mendapatkan perawatan medis yang layak. Pajak progresif. Pemberian sistem pajak yang dimana orang kaya membayar persentase pajak yang masih lebih besar daripada orang miskin untuk mendanai program-program kesejahteraan sosial. Perlindungan hak pekerja, penetapan upah minimum yang layak, jaminan sosial, dan perlindungan hukum bagi pekerja dari eksploitasi. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Rindayu dengan NIM 2420100183. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri kedua. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang mana sekarang kita membahas mengenai tokoh-tokoh keadilan sosial. Di antaranya yaitu kita juga sudah tahu tokoh-tokoh dalam Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW, sahabatnya Umar bin Khattab, Ibnu Khaldun. Kalau di zaman modernnya sih ada Buya Hamka, Gus Dur, dan Shirin Ebadi. Baiklah, saya akan memperkenalkan satu persatu tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana sebagai teladan utama. Rasulullah SAW selalu bertindak adil tanpa memandang bulu, bahkan terhadap musuh. Kita juga sudah tahu perjalanan Nabi Muhammad ketika berdakwah, bagaimana dia diserang oleh kaum Quraisy, ya kan, menunjukkan akhlak mulia beliau, yang mana Nabi Muhammad SAW ini yang menjadi dasar keadilan sosial. Beliau itu walaupun terhadap kaum Quraisy tetap berlaku adil. Jadi itulah tokoh yang pertama di dalam Islam. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab, sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi yang terkenal ini dengan keadilannya, kesejahteraannya, dan pemerintahan yang berbasis hukum Islam. Ia melopori sistem pemerintahan yang efisien dan kebijakan progresif. Dalam ekonomi seperti sistem zakat yang lebih terstruktur sekarang.
mengenai kisah Umar bin Khattab ini, tapi boleh teman-teman cari lagi mengenai pembahasan ini, oke? Inilah kisah keadilan Umar bin Khattab yang menggetarkan hati. Di Mesir saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, Gubernur Amr bin Ash hidup bak seorang kaisar, beristana megah dan berpakaian mewah. Namun ada satu hal yang mengusik pikirannya. Sebuah gubuk reot milik seorang Yahudi berdiri di sebelah istananya. Amr bin Ash ingin menggusur gubuk itu untuk membangun masjid. Ia pun menawarkan harga 2 kali lipat agar si Yahudi bersedia pindah. Namun pemilik gubuk menolak. Baginya, itu satu-satunya tempat tinggal. Tak ingin berdebat lama, Amr bin Ash tetap memerintahkan penggusuran. Merasa diperlakukan tidak adil, si Yahudi memutuskan mengadu kepada Umar bin Khattab. Ia bertanya-tanya sepanjang perjalanan. Jika gubernurnya saja begitu kejam, bagaimana dengan khalifahnya? Setibanya di Madinah, ia mencari istana khalifah. Namun yang ia temukan hanyalah seorang pria sederhana beristirahat di bawah pohon kurma. Saat bertanya tentang Umar bin Khattab, pria itu menjawab, istananya ada di atas lumpur, pengawalnya adalah yatim piatu dan janda-janda tua. Lalu pria itu berkata, khalifah yang kau cari ada di hadapanmu sekarang. Si Yahudi gemetar, tak percaya bahwa orang yang begitu sederhana, inilah pemimpin seluruh kaum muslim. Ia pun menceritakan perlakuan Amr bin Ash. Mendengar kisah itu, Umar meminta si Yahudi itu mengambil sepotong tulang unta dari tempat sampah, kemudian menggoreskan garis lurus dengan pedangnya, lalu menyerahkannya kepada si Yahudi. Berikan ini kepada Amr bin Ash, perintahnya. Kebingungan si Yahudi tetap membawa tulang itu ke Mesir. Saat menerimanya, Amr bin Ash langsung pucat. Tubuhnya berkeringat dingin. Tanpa ragu, ia membatalkan penggusuran. Ia lalu berkata kepada si Yahudi, ini peringatan pahit dari Amirul Mukminin. Ia mengingatkanku bahwa suatu hari aku hanya akan menjadi tulang belulang. Maka selama aku berkuasa, aku harus berlaku lurus dan adil. Jika aku menyimpang, ia sendiri yang akan meluruskanku dengan pedangnya. Melihat keadilan Umar, si Yahudi dengan sukarela menghibahkan gubuknya untuk pembangunan masjid. Ia pun masuk Islam. Masjid itu kelak dikenal sebagai Masjid Amr bin Ash, masjid pertama di Mesir dan benua Afrika. Baik, yang ketiga yaitu Ibnu Khaldun, seorang tokoh ekonomi dan sosiologi Islam yang memperkenalkan konsep as-sabiyah, yang kata lain adalah solidaritas sosial. Dalam karyanya Muqaddimah yang menekankan pentingnya keadilan sosial untuk membangun masyarakat. Benar sih, karena kalau tidak ada keadilan, masyarakat akan hancur, karena semua masyarakat pasti memerlukan yang namanya keadilan. Bayangkan seorang pemikir yang ide-idenya begitu revolusioner, sehingga mendahului zamannya hingga berabad-abad. Inilah kisah Ibnu Khaldun, bapak sosiologi modern. Lahir di Tunisia pada tahun 1332, Ibnu Khaldun adalah seorang cendekiawan muslim yang karyanya, Muqaddimah, mengubah cara kita memahami sejarah, politik, dan masyarakat. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan teori tentang asal-usul peradaban, dinamika kekuasaan, dan siklus kejayaan serta kehancuran negara-negara. Dia juga memperkenalkan konsep asabiyah atau solidaritas sosial yang menjadi kunci pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan masyarakat. Ibnu Khaldun bukan hanya seorang sejarawan, tapi seorang visioner yang mengajarkan kita untuk melihat dunia dari perspektif yang lebih luas dan mendalam. Yang keempat yaitu Buya Hamka, yang mana Buya Hamka ini tokoh ulama Indonesia yang dikenal memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial melalui pemikirannya dan menuliskan tentang keadilan sosial dalam Al-Quran. Kita juga sudah tahu mengenai Buya Hamka ini perjuangannya seperti apa.
Jadi yang saya cari yaitu di dalam surah An-Nahl ayat 90. Baiklah, lantunan ayatnya akan dibacakan oleh saudari saya. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Alhamdulillah, lantunan ayatnya sudah dibacakan oleh saudara saya sendiri. Terima kasih kepada saudara saya. Baik, kita akan lanjut ke tokoh-tokoh selanjutnya, yaitu Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur. Kita juga sudah tahu bahwa Gus Dur ini adalah mantan Presiden Indonesia. Mantan Presiden Indonesia ini yang dikenal memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial, menunjukkan bahwa agama dan demokrasi dapat berjalan berdampingan. Pak, kenapa dulu mereka selalu menghina, mengatakan presiden kok buta? Padahal kenyataannya Bapaklah yang sebenarnya mengajari kita untuk melihat manusia seutuhnya, tanpa embel-embel jabatan atau harta, suku atau agama, tak peduli bagaimana rupanya. Pak, kenapa dulu mereka melecehkan, mengatakan presiden kok nggak bisa jalan sendirian, harus dituntun kemana-mana? Padahal kenyataannya Bapaklah yang sebenarnya menuntun rakyat Indonesia menuju demokrasi dan keadilan yang sesungguhnya. Baik, tokoh selanjutnya yaitu Shirin Ebadi, seorang aktivis dan pejuang perdamaian asal Iran ini yang berjuang untuk keadilan dan hak asasi manusia di era modern. Baiklah, saya rasa sekian materi dari saya. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bye-bye. Oh iya, bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Di Indonesia, keadilan sosial memiliki kedudukan yang sangat fundamental sebagai dasar negara dan tujuan nasional. Sila kelima Pancasila, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dalil ideologis dan filosofis tertinggi yang mewajibkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2. Dalam ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ini adalah dalil konstitusional yang menugaskan negara untuk mewujudkan keadilan sosial, terutama dalam hal perlindungan dan kesejahteraan sosial.